kembali lagi bersama saya, Admin Jomblo. Kali ini kita akan membahas 5 anime terkocak yang cukup untuk menghibur kalian semua. Dan mungkin kalian juga udah nonton atau belum nonton, jadi mari kita nonton lagi. Ya, gua tahu banyak anime dengan genre komedi yang cukup menghibur, namun ada juga joke yang sulit dipahami karena beberapa alasan. Tapi jika kalian lebih suka bercanda dan berpikir lucu, mungkin semua anime akan terasa lucu. Tapi gimana kalau 5 anime ini membuat kalian tertawa hingga lupa usia dengan berbagai joke unik yang akan menarik perhatian kalian semua. Jadi dari sekian banyak anime komedi, saya memilih 5 anime ini karena saya sendiri udah nonton dan tahu seperti apa hiburan yang diberikan. Jadi saya harap kalian semua juga bisa terhibur. Oke, kita langsung aja bahas. Defrag atau Defragment adalah sebuah anime yang diangkat dari komik yang berjudul Defrag karya Tomoyo Haruno. Anime yang dikerjakan oleh studio Brain Base menceritakan seorang berandalan bernama Kenji Kazama. Ketika Kazama bertemu gadis-gadis dari klub pembuat game dalam artian sementara. Karena ternyata ada 2 klub game pembuat di sekolah ini. Yokuzo illusion kaji wo. 今火事っつったら花火誰しもが司るエレメント。 Dengan anggota klubnya, Chitose, Sakura, Minami, dan Roka. Keseharian Kazama langsung berubah drastis. Semula, Kazama hanya harus mendaftar di klub pembuat game agar klub tersebut tidak jadi dibubarkan. 俺の勝ちだ。じゃあ先生、はい。あ、確かに受け取った。 Namun, Kazama terjerumus ke berbagai hal konyol yang terjadi, mulai dari diancam, menjadi Prince Peach, dan bermain di Battle Royale untuk menentukan siapa yang terkuat di sekolahnya. Yami? Jadi, apa yang membuat anime ini kocak terletak di kemampuan khusus yang mereka anggap itu ada, dan membuat kemampuan sendiri dengan berbagai hal-hal yang mereka sukai. Contoh aja nih, si Roka. Dengan kekuatan kegelapan yang dimilikinya, ternyata dia cuma membuat sebuah kantong masuk ke kepala musuhnya, sehingga musuhnya tidak bisa melihat apapun. Ditambah lagi dengan aktivitas game unik yang mereka buat sendiri dan mereka mainkan sendiri. Naruhodo. ちょっと見直した。でも私の勝ちね。 Sebuah anime yang ceritanya unik tentang tokoh utamanya yang memiliki kutukan, bukannya kekuatan. Kutukannya adalah pilihan mutlak. Jadi kayak game Galge, tiba-tiba muncul pilihan, kalau tidak dipilih kepalanya bakal terasa sakit banget. Dan pilihan yang muncul itu kadang suka nggak masuk akal, kayak lihat celana dalam, bergaya orang aneh, atau semacamnya. Dan kalau nggak diturutin, kepalanya bakal terasa sakit banget. Yang bikin seru anime ini adalah karakter utamanya yang memilih pilihan yang muncul. Mau tidak mau, dia harus melakukan salah satu pilihan yang ada. Dari beberapa pilihan, MC-nya malah memilih pilihan yang paling aneh. Tapi inilah yang membuat anime ini menarik perhatian kalian juga yang suka hiburan gak masuk akal. Banyak MC di luar sana yang punya kemampuan khusus dan membuat kalian berkata wow. Tapi yang satu ini justru bikin kalian sakit perut. どうだ選択肢。これで満足か。ちょっとこっち来い。その前に服着させてほしいんです。 Totes. Cerita berkisar kepada seorang cowok bernama Akihisa Yoshi yang mempunyai gelar si bodoh. Pada suatu hari dia harus menjalani sebuah ujian agar dapat ditentukan di kelas mana dia akan dimasukkan. Kelasnya bervariasi mulai dari A sampai F. Nah, yang membedakan kelas mereka adalah fasilitas. A mendapat fasilitas yang super lengkap, sementara F mengenaskan dengan peralatan yang lebih buruk dari kalian bayangkan. Untuk itu, nilai sangat berpengaruh di sini. 先生、ちゃぶ台の足が折れたんですけど。我慢してください。無理だっつ。です。皆さん、1年間よ。 Suatu hari pada saat tes, Mizuki Himeji jatuh sakit sehingga dia terlempar ke kelas F bersama Akihisa Yoshi dan ternyata di kelasnya ada teman-teman lamanya. Masing-masing siswa mampu memanggil makhluk sendiri atau servan. Ia akan dipakai untuk bertarung antar kelas. Dan kemampuannya ditentukan oleh nilai mereka sendiri, sehingga tidak heran servan kelas A jauh lebih unggul karena nilai yang mereka miliki. でも、アキサ、これはお前にしかできない重要な任務なんだ。騙されたよ。
Cerita kocak ini dimulai ketika kelas F dengan nilai terburuk mencoba menantang kelas lain untuk mendapatkan kelas dan fasilitas yang lebih baik. Tapi secara normal ini adalah tindakan terbodoh yang kalian saksikan, di mana nilai mereka udah jelas berbeda. Masih aja mau menantang kelas lain dengan nilai yang lebih bagus. Namun ketua kelas Yuji Sakamoto adalah orang yang licik, melakukan berbagai macam hal yang tak terduga untuk menjadi pemenang, karena moto mereka adalah nilai bukan segalanya. 自ら乗り込んでくるとは余裕じゃないか。新学期早々宣戦布告なんてバカじゃないの？だけはあるな。あれが姫路さんの成績だよ。それじゃ行きます。ごめんなさい。そんな。Apple Girl. Kehidupan sehari-hari seorang gadis bodoh yang selalu menyusahkan teman-temannya, yang disebabkan oleh tingkah laku bodohnya. Walaupun sangat menyusahkan, teman masa kecilnya tak punya pilihan lain selain mengawasi tingkat kecerobohan dari gadis bodoh yang satu ini. Ini dia anime yang buat kalian akan merasa lebih pintar, karena betapa bodohnya karakter yang satu ini. Bahkan sulit menjelaskan tingkat kebodohannya yang dia... わかりました。なんとかします。それでも無理なら軽犯罪を犯させて刑務所にぶち込みましょう。Bangsat kau. Namun anime ini sukses membuat siapa saja tertawa berlebihan. Gimana enggak, aksinya juga di luar akal sehat kita. Bahkan dengan efek dramatis dan terkesan suguhan membuat anime ini jauh lebih kocak lagi. Kusuo no Pisinan. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki SMA yang bernama Kusuo Saiki. Dia memiliki kekuatan supernatural yang bahkan bisa menghancurkan bumi. テレパシー、サイコキネシス、透視、予知、テレポート、千里眼、エトセトラ。大抵のことはできてしまう。 Awal kisah lahir dengan memiliki kemampuan supernatural. Saat dia masih TK, media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tidak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan 先生で jangket. も容赦しない。誰だろうと勝つ。 10回勝負ね。100回勝負。勝ち続けた。次の日から先生は幼稚園に来なくなった。 Kejadian itu membuatnya berpikir bahwa untuk tidak lagi menggunakan kemampuannya di hadapan orang umum agar tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang fisikis. Sebenarnya Saiki termasuk salah satu karakter overpower dengan kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan sekilas dia dapat melihat masa depan. Namun karena anime ini lebih ke bagian komedinya, jadi sulit membedakan anime ini action atau komedi. Jadi secara keseluruhan yang menjadi pusat komedinya adalah Saiki yang mencoba hidup normal, tapi menanggung kekuatan yang luar biasa. Ditemani dengan teman-teman anehnya, membuat kehidupan normalnya terlibat dengan berbagai masalah. Hampir setiap bagiannya anime ini cukup menghibur juga, dan kalian wajib baca subtitlenya dengan cepat ya. 誰がお前らでそんな妄想するか。おい、最近てめえなこと言うんじゃねえぞ。あれってファーストキスに入んないよな。絶対やだ。 Itu dia 5 anime yang membuat kalian lupa berhenti tertawa bagian pertama, karena nanti ada bagian keduanya. Maaf, saya nggak bisa buat hingga 10, soalnya saya juga lagi lelah dan banyak kerjain hal-hal lain. Jadi mohon pengertiannya dan nantikan lanjutan dari video yang satu ini. Saya harap semuanya terhibur dan dapat rekomendasi anime yang baru saja saya sebutkan. Bye-bye.